kali ini kembali lagi di Luna's Channel. Kali ini kita akan membahas Odoo Accounting. Odoo Accounting merupakan modul yang bisa membantu kegiatan mengelola bisnis dalam bidang keuangan dengan lebih mudah. Modul ini dirancang untuk mengelola semua kebutuhan akuntansi. Bisa dimulai dari pencatatan transaksi sampai dengan membuat laporan keuangan yang lengkap. Kali ini kita akan membahas fitur-fitur apa saja yang ada di dalam Odoo Accounting ya. Nomor 1. Customer. Anggap saja kita memiliki 4 anak dari customer. Yang pertama, invoice, digunakan untuk membuat, mengelola, dan mengirimkan tagihan kepada pelanggan atas produk atau jasa yang telah diberikan. Yang kedua, payments, digunakan mencatat penerimaan pembayaran dari pelanggan, baik secara manual maupun otomatis melalui integrasi dan gateway pembayaran. Yang ketiga, ada credit notes, digunakan untuk mencatat pengembalian uang atau refund atau penyesuaian terhadap invoice yang telah diterbitkan sebelumnya. Dan terakhir ada produk, untuk mengelola daftar produk atau layanan yang dijual kepada pelanggan, termasuk detail seperti harga, pajak, dan deskripsi. Nomor 2. Vendors. Sama halnya dengan customer, vendors pun memiliki 4 anak, yaitu bills, digunakan untuk mencatat dan mengelola tagihan yang diterima dari pemasok atas barang atau jasa yang dibeli. Yang kedua ada refund, untuk mencatat pengembalian dana atau penyesuaian terhadap tagihan yang telah diterbitkan oleh pemasok. Yang ketiga, ada payments, digunakan untuk mencatat pembayaran kepada pemasok, baik secara manual maupun melalui integrasi dengan metode pembayaran. Yang keempat, ada products, untuk mengelola daftar produk atau jasa yang dibeli dari pemasok, termasuk detail seperti harga, kategori, dan informasi terkait. Nomor 3. Accounting. Beda halnya dari fitur yang sebelumnya, accounting memiliki 8 anak. Satu slide terdapat 4 anak. Mari kita bahas. Yang pertama, ada journal entries, digunakan untuk mencatat transaksi akuntansi secara manual dengan debit dan kredit. Yang kedua, ada journal items, digunakan untuk melihat detail setiap entry jurnal, termasuk akun yang terpengaruh dan jumlahnya. Yang ketiga, ada transfer, digunakan untuk mencatat transfer dana antar akun atau kas internal perusahaan. Dan yang keempat, analytic items, digunakan untuk melacak pendapatan dan biaya berdasarkan dimensi analitik seperti proyek atau departemen. Yang kelima, ada aset, digunakan untuk mengelola aset tetap perusahaan termasuk akuisisi, depresiasi, dan juga pelepasan. Yang keenam, ada loans, digunakan untuk mencatat dan mengelola pinjaman termasuk pembayaran dan juga bunga. Yang ketujuh, ada reconcile, digunakan untuk mencocokkan transaksi bank dengan catatan akuntansi internal guna memastikan akurasi data. Dan yang terakhir ada log dates, digunakan untuk menetapkan batas waktu agar data akuntansi sebelumnya tidak dapat diubah, menjaga integritas laporan keuangan. Nomor 4. Reporting. Well, akhirnya kita sampai pada fitur yang terakhir, yaitu fitur reporting. Pada keasliannya, fitur reporting memiliki banyak anak. Namun, di sini saya membahas arti kegunaan secara keseluruhan. Jadi, fitur reporting digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan yang lengkap dan juga terperinci. Fungsi utamanya adalah untuk membantu pengguna dalam memantau kondisi keuangan bisnis seperti neraca, laporan laba rugi, arus kas, dan juga laporan pajak. Dengan fitur ini, pengguna dapat menganalisis data keuangan, mengidentifikasi tren, dan membuat keputusan bisnis yang lebih informasional serta sesuai dengan kebutuhan akuntansi dan peraturan pajak yang berlaku. Fitur reporting juga memungkinkan pembuatan laporan secara otomatis dan real time. Bedankt!